reformasi atau memperkuat posisi atau legal standing Komisi Yudisial sangat penting. Apabila kita ingin melihat maksimal penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu artinya Undang-Undang Komisi Yudisial saat ini perlu direvisi. Dan saya sudah beberapa kali mendapatkan supporting ya atau komitmen dari Komisi 3 DPR, pimpinan Komisi 3 DPR, dan juga pimpinan DPR untuk memperkuat Komisi Yudisial ke depan. Ini penting supaya bisa kita optimalkan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan kemitraan dengan Mahkamah Agung sudah jelas posisinya. Kami tidak akan menyentuh, Komisi Yudisial tidak akan menyentuh pelanggaran teknis yudisial, tetapi berfokus pada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tetapi kadang-kadang ya bahwa ini berhimpitan ini antara pelanggaran kode etik dengan teknis yudisial. Jadi diselundupkan atau misalnya dihilangkan bukti ya dari duduk perkara, padahal itu kunci dari satu masalah. Ya, kunci dari satu masalah. Dan juga misalnya ultra petita atau melampaui kewenangan, misalnya pra peradilan kok masuk dalam suatu putusan mengatakan bahwa perkara yang diperiksa oleh hakim ini yang sedang diperiksa pra peradilannya justru mengatakan ini adalah suatu perkara perdata, jadi dia menutup peluang pemeriksaan tidak pidana ke depan. Dan ini adalah suatu modus bila misalnya hakim pra peradilan sudah memutuskan ini bukan perkara pidana tapi perkara perdata, maka tertutup peluang, terutama dalam perkara-perkara korupsi yang membahayakan, sengketa bisnis yang membahayakan. Itu daya sekali, ini penting sekali. Karena sudah ada batasan ini, mana yang pemeriksaan pelanggaran etik, mana pemeriksaan yurisdiksi yudisial. Ya, ini penting. Tapi begini juga kadang-kadang diselundupkan ini seolah persoalan etik, persoalan apa namanya teknis yudisial pada etik. Contoh, misalnya hakim dalam memeriksa perkara, dia singkirkan tuh bukti-bukti pendukung gugatan orang, pertematan orang, dibuktikan. Ya, jadi tidak apa dibuang, itu bukan persoalan teknis yudisial, itu soal etik. Dan nggak main-main. Ada misalnya yang perkara apa pra peradilan tiba-tiba dinyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata, meloloskan orang ya, kemudian menghentikan pemeriksaan perkaranya. Ini modus-modus pelanggaran etik yang sebetulnya ya dibalut dengan persoalan teknis yudisial. Saya yakin beberapa kali kita pertemuan dengan pimpinan DPR, pimpinan Komisi 3, mereka sekarang ya kemudian juga Mahkamah Agung ikut dalam alur pemikiran KY, diperkuat KY supaya kuat ini, supaya kita nggak main-main lagi gitu. Pertama, hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu ya tidak ada jalan, ya harus dipecat gitu. Dan saya kira jangan ditunda-tunda, harus segera gitu. Begitu kasusnya Ingkra, ya menurut saya ya bahkan sebelum Ingkra, kalau KY sudah memeriksa secara etik dan ternyata terbukti, ya saya setuju dengan Prof. Asrul tadi bahwa mestinya rekomendasi KY itu dirubah, tidak rekomendasi tapi keputusan yang sudah direkomendasi oleh KY, tetapi kemudian Mahkamah Agung melindungi orangnya gitu. Nah, kita berharap ke depan di undang-undang KY diperkuat gitu. Saya setuju Prof. Asrul bahwa jangan rekomendasi tapi itu keputusan. Tidak ada alasan. Bahkan kalau ada misalnya ada oknum-oknum di Mahkamah Agung yang ingin melindungi oknum hakim yang bermasalah, itu juga yang harus dipersoalkan. Menurut saya itu, saya setuju dengan Prof. Asrul. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya, karena ini ke depan. Ini ke depan mestinya kita berharap sebenarnya KY itu terlibat mulai dari awal, mulai dari rekrutmen hakim. Mulai dari rekrutmen hakim itu mestinya KY sudah masuk. Bahkan menurut saya di banyak negara dalam merekrut hakim itu mereka menggunakan istilah talenta DNA. Jadi dari awal sudah dilihat talentanya mereka. Talentanya di DNA, ini kira-kira kalau jadi hakim nanti potensial untuk korupsi atau enggak gitu. Saya kira ke depan harus dipikirkan
gitu. Dan menurut saya KY yang bisa melakukan itu. Baik. KY bisa melakukan bahwa pada saat penerimaan calon-calon hakim itu mereka sudah dilakukan DNA koruptif, ya jangan diterima gitu. Baik. Kalau soal penguasaan regulasi setelah di dalam dia belajar ya dia bisa bagus. Tapi kalau persoalan moral dari awal sudah nggak benar, ya susah dirubah. Saya kira ke depan mestinya mulai dari penerimaan harus disterilkan betul gitu. Mungkin dengan cara menggunakan DNA talenta gitu. Karena korupsi adalah musuh kita bersama. Yang kita tahu bahwa semua mempunyai kewenangan, di mana kewenangan itu ada yang mempunyai kewenangan yang berlebih, ya kan? Ada yang kurang. Disitulah kemudian saling untuk mengisi. Kalau misalnya tidak ada koordinasi, hanya ada ego sektoral dan lain sebagainya, ya nggak akan jadi itu barang. Apalagi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kenapa misalnya harus dibentuk komisi yudisial? Ya kan tentu kan pasti ada suatu hal yang negara ini sangat berkepentingan terhadap para hakim. Kemudian di dalam undang-undang tipikor jangan lupa bahwa untuk kasus korupsi yang melibatkan hakim, deliknya langsung bukan setiap orang, langsung setiap hakim yang menerima, dan hukumannya ya itu minimal 4 tahun, bahkan bisa 20 tahun dan seumur hidup. Dan hanya ada satu lah hakim yang kena seumur hidup ya. Tapi bagi saya ini sebenarnya ada ruang ya, bahwa ketika ada hakim yang kemudian dia kena kasus korupsi, jangan diminimalkan 4 tahun, tapi dilebihkan. Kalau bisa seumur hidup, bisa 20 tahun, biar ada efek jerah. Apalagi kan gaji juga sudah besar. Masalah gaji, ingat loh teman-teman hakim yang berintegritas dan sebagainya, ini kan sensitif di negeri kita. Banyak viral gaji honorer, gaji P3K, gaji yang lain sebagainya, sampai di screenshot, di foto 50.000, 200.000. Ya, jadi jangan kemudian terjadi kecemburuan. Kenapa? Tugas hakim ya tadi memutus secara adil dan tidak berpihak.